Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal Moodle di Windows. Jadi seperti langkah sebelumnya, kita sudah install SAMPP-nya. Terus setelah instalasi kita buka SAMPP-nya, kita start. Kemudian sebelum itu kita download dulu Moodle-nya. Cari saja Moodle, terus download ini, terus kita lakukan instalasi. Download. Nah, kita usahakan cari versi Moodle yang udah stabil. Nah, di sini berhubung versi 5.0.1 plus itu stabil, namun biasanya kalau versi-versi yang terbaru seperti ini itu masih kurang stabil lah pokoknya. Nah, kita bisa cari install versi Moodle yang di bawahnya sedikit, kayak misalnya ini 4.5.5 plus. Nah, kita downloadnya bukan yang ini, tapi kita klik ini. Nah, nanti akan diarahkan ke laman GitHub. Nah, di sini cara downloadnya itu klik kode, terus download zip. Nah, di sini saya sudah mendownload Moodle-nya. Jadi ketika Moodle-nya sudah di-download, kita buka dulu. Nah, di sini kita masuk ke folder SAMPP-nya, terus kita cari file yang bernama htdoc. Nah, di sini kita copy saja ke sini, ekstrak ke file htdoc-nya. Kemudian kita tunggu. Nah, file Moodle-nya sudah diekstrak. Mungkin kalau misalnya mau mengganti nama Moodle-nya bisa, misalnya learning. Kemudian tadi SAM-nya sudah dinyalakan sama database-nya MySQL. Terus kemudian kita buka localhost / tadi namanya apa, saya memberikan namanya itu e-learning. Nah, memang agak sedikit lama untuk load ke installation-nya. Ke instalasinya. Di sini kita bisa custom bahasanya. Kita gunakan bahasa Indonesia. Mungkin kalau mau bahasa Indonesia. Tapi di sini saya tetap menggunakan bahasa Inggris aja. Nah, di sini kita dihadapi seperti ini, kayak bermain sistem gagal. Terus di sini kita harus memasang ekstensi PHP zip. Nah, gimana caranya? Kita buka SAMPP-nya,
terus masuk ke config ini, klik kiri config, terus kita klik kiri PHP My ini, terus di sini kita Ctrl F, kita cari zip. Nah di sini ada tulisan extension zip. Kita untuk membuka ekstensinya itu tinggal hilangi titik koma di depan. Kemudian sudah selesai, kita save, Ctrl S, terus kita load Apache nya. Kalau ini sudah menyala, kita mau tulang. Nah instalasinya bakal bisa. Sini kita next saja selanjutnya. Terus kita next. Ini username nya. Kalau SMPP nya misalnya ada username yang lain, kayak ini PHP My admin nya diisi password sama username yang lain, itu kita bisa isikan di sini. Kayak ini username nya. Berhubung saya tidak kayak mengotak-atik di bagian ini database-nya, jadi database-nya root, terus nggak ada kata sandinya, nggak ada passwordnya. Terus di sini portnya itu bisa disamakan sama port yang ini, 3306. Terus kita next. Kita tunggu sebentar, memang agak sedikit lama. Nah di sini kita next saja. Kemudian ada kayak instalasi seperti ini. Yang bagian merah-merah ini perlu kita cek dulu, seperti ini juga. Nah untuk yang masalah yang pertama ini, teks yang ada di bagian config.php ini itu seharusnya MariaDB, bukan MySQL nih. Dimana kita cari itu, kita masuk ke ini di folder SMPP nya, terus masuk ke htdoc, terus cari nama model yang telah dikustomisasi tadi, atau misalnya masih polosan itu namanya juga model. Kita klik, terus kita cari config.php. Nah yang perlu kita ganti di bagian ini, ganti jadi MariaDB. Kita save, terus kita kembali ke instalasi modulnya, terus kita mau ulang. Nah untuk database nya sudah oke. Untuk masalah selanjutnya ada di kita harus membuka ekstensi GD, INTL sama Sodium. Caranya seperti kayak membuka ekstensi zip tadi. Ini masuk config, terus klik php.ini, terus kita cari tadi apa tadi, GD, INTL sama Sodium. Ctrl F, kita cari GD. Kita harusnya masuk ke bagian yang ekstensi ada di
kita hapus titik koma di depannya, terus ada intl ini berhubung saya sudah lihat ntl sama sodium, kita cari sodium. Kalau tidak ketemu kita cari aja di Ctrl F, sodium. Nah ini, terus kita Ctrl save, terus ini kita reset, kita stop, terus kita start lagi. Nah, kalau sudah menyala kita lakukan mode ulang di sini. Nah untuk masalah yang merah-merah tadi sudah teratasi. Untuk yang ini cek savernya. Untuk yang cek lainnya caranya sama juga, kita tinggal cari ini max input var, terus kita cari max aja coba. Seharusnya muncul di sini. Nah ini kita hapus titik komanya, terus di sini kan harus minimal 5000. Nah ini 1000 kita ganti saja 5000, terus Ctrl save, terus kita lakukan reset untuk servernya. Udah, terus kita mau ulang. Oke, masalahnya sudah selesai semua, terus kita langsung next. Ini ditunggu saja, memang agak lama. Kita tunggu instalasinya hingga selesai. Ini akan saya post, memang tunggu saja sampai selesai, emang agak sedikit agak lama. Ini saya akan post dulu.
Nah, di sini sudah selesai, ada tombol next atau lanjutkan, kita klik saja kalau sudah selesai semua. Oke, di sini sisa konfigurasi untuk adminnya sama websitenya nanti bagaimana. Nah, di sini ada nama pengguna. Nah, defaultnya itu admin. Ini bisa kita custom sendiri. Ini misalnya kayak admin Arif. Terus kita masukkan password admin Arif 123 bintang. Oke. Terus ini juga bisa di custom. Ini kita masukkan email kita sendiri atau email institusinya. Terus untuk kotanya kita masukkan kota yang sesuai dengan tempat kita tinggal. Jakarta. Terus negaranya kita cari Indonesia. Terus untuk zona waktunya kita cari Asia Jakarta. Oke. Terus kita perbarui profil. Nah, selanjutnya kita bikin nama webnya, nama modelnya, misalnya SMAN 1 Suko Mansaso. Untuk ini bebas mau ada atau tidak, itu terserah. Terus zona waktunya kita samakan Asia Jakarta. Terus ini biarkan seperti itu. Terus kita simpan. Nah, untuk ini kita isikan aja lah. Kita simpan perubahan. Oke, model telah selesai dibuat. Itu tadi merupakan cara bagaimana menginstal Moodle di Windows menggunakan CMPP. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.